Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Aritmatika. Pada pertemuan ini kita mempelajari tentang matriks. Tapi sebelum dimulai, dukung channel Bimbel Aritmatika dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga video dari Bimbel Aritmatika dapat bermanfaat. Oke, kita mulai membahas tentang matriks. Yang pertama kita bahas yaitu cara menuliskan sebuah informasi ke dalam bentuk matriks. Di sini ada tabel data murid suatu sekolah. Misalnya kelas 1 terdiri dari 90 laki-laki, 102 perempuan. Kemudian kelas kedua atau kelas 2, 80 laki-laki, 100 perempuan. Kelas 3, 74 laki-laki, 76 perempuan. Nah, apabila informasi ini, tabel ini, kita tuliskan dalam bentuk matriks, yaitu bentuknya seperti ini. Dibatasi dengan tanda kurung siku, isinya ini ya, 90, 102, 80, 100, kemudian 74, 76. Untuk yang mendatar ini disebut baris. Jadi ada dua baris. Baris 1, kemudian ini baris 2. Kemudian yang ke bawah ini dinamakan kolom. Jadi kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, seperti inilah cara menuliskan dalam bentuk matriks. Jadi kita bisa definisikan matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung. Nah, ini ya, bisa kurung biasa atau kurung siku. Nah, sekarang kita sudah punya matriks ini. Matriks tersebut terdiri atas dua baris. Ini ya, dua baris, baris 1, baris kedua. Dan 3 kolom. Ini 1, 2, 3. Sehingga dikatakan memiliki ukuran, ini ya, ukuran matriks itu disebut juga ordo, yaitu 2 kali 3. Nyebutnya baris dulu. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi ordonya 2 kali 3. Oke. Kalau disimbolkan seperti ini ya. Disimbolkan yaitu A11. Maksudnya baris pertama, kolom pertama. A11. A12 artinya baris pertama, kolom kedua. Ingat ya, lihat kayak seperti ukuran ini ya. Baris dulu baru kolom. Jadi nyebutnya yang depan tuh baris dulu. A13 baris pertama, kolom ketiga. A21 baris kedua, kolom pertama. A22 baris kedua, kolom kedua. A33 baris, maaf, ini A23 itu ya. Oke. Saya betulkan A23 yaitu baris kedua kolom ketiga. Oke. Sekarang kalau ditanya A12 isinya apa gitu ya. Baris pertama kolom kedua. Ini ya artinya baris pertama kolom kedua. Lihat yang ini. Baris pertama kolom kedua berarti yang 80 yaitu 80. Oke. Selanjutnya
Oke, contoh. Sebuah pabrik tekstil yang memproduksi barang PQRS mendaftar satuan-satuan biaya buruh dan bahan untuk produksi. Pertanyaannya, A. Tuliskan informasi tersebut dalam matriks. B. Sebutkan ordo dari matriks tersebut. C. Sebutkan elemen pada baris 1, kolom kedua, dan baris kedua, kolom ketiga. Oke, informasinya seperti pada tabel ini ya. Kita lihat di sini ada buruh, ada material, kemudian barang yang diproduksi gitu ya. Barang yang diproduksi P, Q, R, S. Oke. Barang P ini buruhnya 10, materialnya 5. Oke, barang Q buruhnya 80, materialnya 9. Barang R, buruhnya 16, materialnya 7. Kemudian barang S, buruhnya 20, materialnya 4. Nah, sekarang kita jawab yang A. Kita akan menuliskan dalam bentuk matriks. Oke, ini saya betulkan dulu. Yang A, kita akan menuliskan informasi yang dalam tabel ini dalam bentuk matriks. Misalnya matriksnya disimbolkan dengan huruf A, gitu ya. Matriks itu disimbolkan cara menulisnya pakai huruf besar ya. Misalnya A sama dengan ini kurung siku, kemudian tinggal letakkan 10, 5, 80, 9, 16, 7, 24. Oke, matriksnya seperti ini. Jadi yang ini namanya baris, berarti ini baris pertama, ini baris kedua. Oke, baris kedua. Yang ini kolom gitu ya. Saya singkat menjadi K itu ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat gitu ya. Jadi ukurannya berapa? Ingat nyebutnya baris dulu. Barisnya ada 2. Kita jawab yang B. Ordonya atau ukurannya matriks A terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Sehingga ordo dari matriks A adalah 2 kali 4. Oke. Yang C yaitu elemen pada baris 1 kolom kedua. Berarti nulisnya A12 baris pertama kolom kedua. Sama dengan kita lihat ini ya, atau yang ini. Baris pertama kolom kedua 80. Oke, sudah betul. Kemudian A23 baris kedua kolom ketiga. Baris kedua yang ini baris kedua kolom ketiga, berarti yang 7. Oke, nah, mudah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang matriks yang hanya terdiri dari 1 baris, artinya yang mendatar saja, misalnya 2, negatif 1, 4, ini namanya matriks baris. Kemudian matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom, berarti ke bawah saja, misalnya 2, negatif 1, 4, ini disebut matriks kolom. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis matriks. Yang A, matriks identitas. Matriks persegi. Matriks identitas adalah matriks persegi di mana elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Sedangkan elemen-elemen yang lain adalah 0. Nah, ini diagonal utama itu yang ini, yang miring gitu ya, ke kanan. Persegi itu ukurannya sama, yaitu ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ordonya 2 kali 2 atau
N kali N gitu ya, baris dan kolom sama. Nah, diagonal utamanya 1, elemen yang lain 0. Berarti seperti ini ya. Ada lagi misalnya matriks ukuran 3 kali 3 gitu ya. Ini ukurannya 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya ada 3. Diagonal utamanya yang mana? Yang ini, yang miring ini. Nah, diagonal utamanya isinya 1 semua, sedangkan elemen yang lain adalah 0. Nah, seperti inilah matriks identitas. Kemudian yang B, matriks 0, yaitu matriks yang semua anggota elemennya sama dengan 0. Nah, misalnya seperti ini. Oke, semua elemennya adalah 0. Kemudian C, matriks persegi. Matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya gitu ya. Matriks yang banyak barisnya sama dengan kolomnya. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini ukurannya 2 kali 2. Kemudian misalnya ini barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Ini matriks 3 kali 3. Nah, seperti ini matriks persegi. D, matriks diagonal. Sebuah matriks persegi disebut matriks diagonal jika semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Oke, kita lihat. Misalnya yang ini 2 kali 2. Matriks persegi ya. Ini diagonal utamanya PQ, sedangkan elemen yang di luar diagonal utama 0. Ini ya. Nah, misalnya ini di matriks ukuran 3 kali 3. Diagonal utamanya PQR, sedangkan elemen di luar diagonal utama yaitu 0 semua. Oke, misalnya ini masih matriks 3 kali 3. Diagonal utamanya isinya 3, 2, 1. Sedangkan elemen di luar diagonal utama isinya 0 semua. Oke, inilah matriks diagonal. E, matriks skalar. Sebuah matriks persegi disebut skalar jika semua elemen di luar diagonal utama sama. Ya, elemen di luar diagonal utama itu sama. Kita lihat, misalnya matriks ukuran 2 kali 2. Ini diagonal utamanya isinya 3, 3, sedangkan elemen di luar diagonal utama ini 0, 0. Sama ya. Di sini 0, di sini juga 0. Nah, sekarang misalnya 3 kali 3, ini diagonal utamanya isinya 2, 23, 24. Sedangkan elemen di luar diagonal utama yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi tidak harus 0 ya, yang penting sama. Nah, inilah disebut matriks skalar. F, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi ukurannya sama gitu ya, baris dan kolom sama, dan semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya misalnya ada matriks 3 kali 3, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Lihat, diagonal utamanya ini 3, 2, 1. Elemen di bawah. Nah, di bawah diagonal utama yang ini 0, 0, 0. Nah, 0 semua. Itu ya. Kemudian yang G, matriks segitiga bawah. Kalau tadi matriks segitiga atas ya. Yang G, matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi N kali N, baris dan kolom sama, dan semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya, ini ada matriks A 3 kali 3. Kita lihat diagonal utamanya 3, 2, 1. Elemen di atas diagonal utamanya yaitu 0. Ini ya, 0, 0, 0. Ini namanya matriks segitiga bawah. Nah, ini bentuknya segitiga. Oke. Kita lanjut.
Nah, sekarang kita bahas tentang kesamaan dua matriks. Kita bahas dulu definisi dari kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B disebut sama, itu ditulis matriks A sama dengan B, A sama dengan B. Ini syaratnya, jika dan hanya jika orde atau ukuran kedua matriks sama dan seluruh elemen yang seletak sama. Nah, ditulis seperti ini. A11 maksudnya elemen baris pertama, kolom pertama, berarti pasangannya yang ini. B11. Ini ya, ini A itu menyimbolkan matriks A, B menyimbolkan elemen matriks B gitu ya. A11 itu sama dengan B11. A11 elemen baris pertama, kolom pertama, di sini elemen baris pertama, kolom pertama, gitu ya. Jadi letaknya sama. A12 itu pasangannya B12. Kemudian A21 pasangannya B21. A22 pasangannya B22. Nah, ini harus sama elemen yang seletak. Nah, hal ini dapat dinyatakan sebagai AIJ sama dengan BIJ ya, untuk setiap I dan J. Nah, oke. Sekarang contohnya seperti ini. Oke, kita ke contoh ya. Diketahui matriks A 2B CX sama dengan 4 matriks ya, 4 3A negatif B 2C. Tentukan nilai X. Kita jawab, ingat ini matriks ini sama. Misalnya ini matriks A, ini matriks B. Nah, ini sudah diketahui sama. Jadi elemen-elemen matriks A itu yang seletak dengan elemen-elemen matriks B itu harus sama. Kita jawab, dua matriks disebut sama apabila elemen seletaknya juga sama. Oke, jadi di sini kita dapatkan A sama dengan 4. Dari sini letaknya A itu pasangannya ini ya, 4. Sudah ketemu. A sama dengan 4. Kemudian 2B itu sama dengan 3A. Ini ya. 2B sama dengan 3A. Kemudian C sama dengan negatif B. C sama dengan negatif B. Oke, sekarang kita cari urut gitu ya. A-nya sudah ketemu 4. Di sini ada 2B sama dengan 3A. Tinggal kita masukkan A-nya 4, kita ganti ya, 2B sama dengan 3 kali 4, B sama dengan ini langsung ya, B sama dengan 3 kali 4 itu 12, kemudian dibagi 2, 12 bagi 2, sama dengan 6, oke, B-nya sudah ketemu, kemudian C sama dengan negatif B, B-nya ketemu 6, jadi kita dapatkan C sama dengan negatif 6. C-nya sudah ketemu negatif 6. Di sini X sama dengan 2C. Ya, X sama dengan 2C. C-nya sudah ketemu negatif 6. X sama dengan 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Oke, mudah ya. Ini tentang kesamaan dua matriks. Oke, sekarang kita bicara transpos. Apa itu transpos matriks? Jika suatu matriks A dengan orde ukuran ya ini M kali N, barisnya M, kolomnya sebanyak N, maka transpos dari A itu ditulis A pangkat T. Ini ya, artinya transpos dari matriks A atau A transpos gitu ya. Disebut atau adalah sebuah matriks yang diperoleh. A transpos itu adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan menukar baris matriks A menjadi kolom. Dengan demikian, orde
matriks A pangkat T gitu ya. Ini matriks transposnya itu, transpos dari matriks A disimbolkan A pangkat T adalah N kali M. Tadi N-nya kolom, M-nya baris. Kalau ditranspos, ditukar baris menjadi kolom. Jadi awalnya baris menjadi kolom, awalnya kolom menjadi baris. Gini ya, jadi kebalik N kali M. Oke, sekarang sifat-sifat transpos matriks. A transpos kemudian ditranspos menjadi A. Gitu ya. Transpos dari matriks A adalah matriks itu transpos. Nah ini gini kurang ya. Nah, transpos dari matriks A transpos itu adalah matriks kembali ke dirinya sendiri gitu ya. Matriks itu sendiri ya, artinya kembali ke dirinya sendiri. Ya, artinya oke, diperjelas di sini saja. A transpos kemudian ditranspos lagi. Itu berarti kembali lagi ke A. Oke. Sekarang A ditambah B, matriks A ditambah B kemudian ditranspos. Sama dengan A transpos ditambah B transpos, gitu ya. Tinggal masuk. Kemudian K kali A, K ini skalar atau bilangan gitu ya, bilangan real. K kali A, matriks K kali A ditranspos itu sama dengan K-nya tinggal keluar. K-nya keluar kali A transpos. Kemudian kalau perkalian bagaimana? Matriks A kali B transpos sama dengan, ternyata kebalik, B transpos kali A transpos. I transpos, matriks identitas gitu ya. Ditranspos itu tetap identitas. Transpos dari matriks identitas adalah matriks identitas itu sendiri. Ya. Ini saya ganti ini aja perjelas ya. Matriks A itu sendiri gitu ya. Ini nah seperti ini. Transpos dari matriks A transpos adalah matriks A itu sendiri. Oke. Seperti ini lebih jelas. Oke, sekarang ke contoh. Oke, contoh tentang transpos matriks. Tentukan transpos matriks A. Oke, matriks A-nya yaitu 1, 2, 0, 3, negatif 1, 4. Oke, kita jawab. Bentuk suatu matriks dengan menukarkan baris 1 menjadi kolom 1 dan baris kedua menjadi kolom kedua, sehingga diperoleh matriks B. Misalnya B-nya itu nanti sama dengan A transpos gitu ya. Oke. Matriks A itu 1, 2, 0, 3, negatif 1, 4. Ini ordonya berapa? Ini lihat ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ordonya 2 kali 3. Ini jangan sama dengan ya. A 2 kali 3. Ini sama dengannya saya hapus dulu. Oke. Kalau ditranspos menjadi apa? Menjadi ukurannya mesti 3 kali 2. Artinya barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini ya. Menukar baris jadi kolom di sini. Baris jadi kolom, ini bisa ditulis dulu. Kalau ditulis urutannya seperti ini ya. Ini saya tulis dulu A transpos. Kita buat matriks gini. Baris jadi kolom, tinggal ditulis 1, 2, 0. Kemudian baris lagi ini, baris jadi kolom 3, negatif 1, 4. Oke, seperti ini. Nah, sama ya dengan ini. Ini misalnya disimbolkan dengan matriks B. Matriks B ukurannya berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti 3 kali 2. Oke, ini ya, 3 kali 2. Sehingga transpos dari matriks A yaitu B. Oke.
Oke, adik-adik, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya. Kita akan bahas tentang soal-soal kesamaan dua matriks dan transpos. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.